dilakukan gitu. Apalagi Bapak mengatakan bahwa ini akan ditutup sementara. Nah, gimana pengusahannya itu, Pak, mungkin kami sampaikan kembali, bukan di blacklist, tapi akan diputuskan dari sisi komersialnya dengan Pertamina. Tapi kalau dari sisi penegakan hukum, tadi seperti Pak Dirti Peter sampaikan, penyidikannya berlangsung dan juga bahkan akan dicoba dikaitkan dengan pengenaan pasal-pasal lainnya. A few moments later. Pak Rifa, Pak perasaannya gimana Pak? Jadi sangka gimana? Yo guys, balik lagi seperti biasa Oke Kevin. Nah, kita bahas apa yang lagi viral sekarang, yaitu tentang ini guys, gaya sosialita istri Rifa Sihaan, Direktur Pertamina yang oplos Pertamax, profesinya berkelas banget katanya gitu loh guys. Waduh, seperti apa nih beritanya? Tapi guys, sebelum kita mulai, jangan lupa nih, aku ingetin ya, jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin, supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan updatean yang lagi viral sekarang guys ya. Buat kalian yang suka update ya berita-berita yang lagi viral, kalian jangan lupa bantu subscribe Oke Kevin, supaya apa ya, gak ketinggalan gitu ya, supaya gak, wah ini mah beritanya baru-baru gitu loh guys ya. Nah, kita lihat beritanya sampai selesai, baru seperti biasa reaction, tulis komentar di bawah ya guys ya. Nah, kita langsung saja lihat videonya guys bareng-bareng. Winda Wanayu, istri dari Rifa Sihaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga, dikenal sebagai sosok yang jarang tersorot media. Namun, belakangan ini, gaya hidup sosialitanya dan profesinya yang berkelas menjadi sorotan publik. Dalam video yang beredar, Winda terlihat mengenakan pakaian mewah dan berpartisipasi dalam berbagai acara sosialita. Ia juga dikenal memiliki profesi yang berkelas, meskipun detail spesifik mengenai karirnya belum banyak diketahui publik. Kehidupan pribadi Winda dan Rifa Sihaan menjadi perhatian publik, terutama setelah Rifa ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan PT Pertamina. Meskipun demikian, Winda tetap menjadi sosok yang menarik perhatian dengan gaya hidup dan profesinya yang berkelas. Astaga, gaji di Rut Pertamina ternyata mencapai 21,5 miliar rupiah per tahun. Itu artinya per bulannya mencapai 1,8 miliar. Dengan gaji yang fantastis seperti itu masih kurang dan memilih untuk korupsi BBM yang merugikan negara 983 triliun. Rakyat geram banget. Yap, seperti kita tahu bahwa saat ini Direktur Utama Pertamina Patraniaga menjadi sorotan publik usai Kejaksaan Agung menetapkan Dirut yang bernama Rifa Sihaan sebagai tersangka dalam kasus korupsi tata kelola minyak mentah, produk kilang minyak PT Pertamina. Selain Direktur Utama, sejumlah direktur juga jadi tersangka. Ternyata gaji yang diberikan kepada Direktur Utama bisa mencapai 1,8 miliar per bulan, yang artinya 21,5 miliar per tahunnya. Tentu saja gaji seperti ini benar-benar fantastis bagi seseorang yang menduduki sebuah jabatan. Namun hal ini masih dirasa kurang oleh Direktur Utama beserta jajarannya tersebut, sehingga harus melakukan korupsi BBM yang merugikan masyarakat. Bayangkan saja, BBM yang kualitasnya buruk dioplos seakan-akan memiliki kualitas yang lebih baik. Dan parahnya, ketika dijual di masyarakat, harganya dinaikkan, sehingga mereka mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Parahnya, ini sudah dilakukan selama 5 tahun belakangan. Gaya hidup Winda Wanayu istri Rifa Sihaan disorot, tersangka korupsi Pertalite dioplos Pertamax. Gaya hidup istri Rifa Sihaan, Direktur Utama Pertamina Patraniaga, kini jadi sorotan publik. Setelah suami ditetapkan tersangka dugaan korupsi terkait tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding DAK Kontraktor Kontrak Kerja Sama atau K3S pada periode 2018 hingga 2023. Rifa Sihaan memiliki istri bernama Winda Wanayu dan dikaruniai 2 orang anak. Kini sosok istri Rifa Sihaan pun jadi sorotan salah satu postingan akun TikTok Joglo Ayu Tenan official yang diunggah pada tahun 2024 lalu. Tampak istri Dirut Pertamina Rifa Sihaan tengah melakukan kunjungan. Dalam foto yang beredar tampak Winda memiliki gaya berkelas ala wanita sosialita. Ia tampil elegan dengan jaket coklat muda dipadu dengan blouse putih dan celana loose jeans dan menenteng shoulder bag hitam untuk menambah gayanya. Sementara saat ditelusuri melalui akun Instagram miliknya, Winda Wanayu sempat memposting foto kedua anaknya sedang bermain di pantai pada tahun 2016 di Instagram pribadinya. Namun sejak suaminya ditetapkan sebagai tersangka, dirinya memilih untuk mengunci Instagram pribadinya demi keamanan privasi atau mungkin demi menghindari hujatan masyarakat. Sebelum dikunci, Winda Wanayu sering memposting fotonya saat menjadi terapis yoga. Di bio Instagramnya, Winda Wanayu menulis kalau dirinya sebagai sound therapy facilitator yoga teacher.
Winda juga sering membagikan kegiatannya saat menjadi guru yoga. Ia pernah menjadi terapis yoga untuk DBS Bank, bahkan tempat suaminya bekerja. Kalian yang nganggap saya nggak berdaya hari ini. Mungkin ada yang nganggap saya itu macan ompong di Pertamina karena nggak jadi dirut. Tapi kalian tunggu, waktu akan berputar. Semua catatannya akan saya pegang. Satu hari ganti rezim, penjarain kalian semua. Kalian ingat baik-baik kalimat saya direksi. Saya boleh keluar dari sini, tapi catatan yang saya punya, kalau rezim betul-betul mau membereskan negeri ini dari korupsi di migas dan Pertamina, saya berani jamin saya dengan datanya akan penjarakan kalian semua. Makanya saya harap ini kasus bukan cuma si Rifa Siahaan Patraniaga kok. Mana mungkin? Saya kira oknum BPK bisa terlibat. Anda yang ngaudit kok. Si Rifa tuh pernah memaki kau, gue dirut, udah pecat tuh gue bilang. Usut tuntas mafia BBM, usut. Tapi tiba-tiba saja, kok kebeneran ya? Lagi usut tuntas mafia BBM, hilang minyak Pertamina di Cilacap kok kebakaran. Infonya juga ada 38 tangki berisi Pertalite. Bener gak sih? Bukan kebetulan yang kebetulan kan? Semoga bukan kebetulan yang kebetulan. Jangan-jangan apakah ada barang bukti di sana? Gak boleh nuduh loh, prejudice namanya. Yuk semangat Kejaksaan Agung, usut tuntas mafia BBM. Mana nih mahasiswa-mahasiswa yang kemarin teriak di jalan, Indonesia gelap, Indonesia gelap. Sampai ada ngatain Pak Prabowo dengan hewan berkaki 4. Mana suara kalian sekarang? Ini nih, korupsi 190 triliun udah gawat darurat per tahun lagi. Ayo, ini waktunya demo perampasan aset. Demo terus, jangan berhenti sampai undang-undangnya disahkan, digolkan oleh DPR. Mana suara kalian? Kalau perlu, demo juga dorong aturan undang-undang untuk hukum mati para koruptor, biar jerah dia. Biar nggak ada lagi koruptor di negeri ini. Nah, tambah satu lagi, demo pemerintah untuk berantas judul-judul itu. Itu yang membuat Indonesia gelap. Kalian nggak mau demo? Pada duitnya. Gue baru nonton YouTube saya ini. penjarakan kalian semua. Waduh. Gue mega korupsi ini yang sampai kuadrat triliun. Kayaknya mafianya tuh masih ada dan lebih tinggi lagi. Karena ada beberapa kejanggalan ya. Salah satunya yang kayak Ahok bilang, dia itu aturan masuk jadi dirut. Kenapa dimasukin ke komisaris? Yang jelas-jelas tuh ya singa ompong di situ. Lo nggak bisa mecat siapapun, lo nggak bisa menghentikan tali korupsi. Dia kerjanya cuma menjaga. Yang jelas-jelas padahal awalnya dijanjiin jadi dirut. Nah, gue rasa nih orang yang masukin Ahok, yang pindahin dia menjadi komisaris itu tahu kalau Ahok nih bakalan jadi penghalang gitu kan. Terus banyak yang bilang kenapa Ahok nggak tahu ya, padahal kan lo udah kerja di Pertamina udah bertahun-tahun gitu, hampir 4 tahun atau 5 tahun gue lupa. Dari yang gue dengar sih kayaknya itu bukan ranah dia ya. Dia tuh kayaknya kerjanya lebih ke memperbaiki sistematis dalam perusahaan lah ya. Terus dia juga ada bilang kan kalau misalkan pemerintah mau nih yang bener-bener ngebersihin Pertamina gitu dari tali korupsi, pemerintah tuh harus mindahin masalah pengadaan bahan ini ke katalog RKBP katanya gitu. Which is yang gue cari-cari itu ternyata katalog RKBP ini bisa diakses oleh masyarakat gitu, jadi bener-bener transparan. Dan gue lumayan setuju gitu. Gue berharap masyarakat nih jangan beli Pertamax dulu kalau bisa, sampai sistem itu tuh bener-bener dijalankan sama pemerintah, baru lo pindah lagi ke Pertamina. Kenapa gue nyuruh lo pindah lagi? Karena gue enggan untuk menghidupi negara orang sih, lebih tepatnya. Kayak Shell itu kan yang punya Inggris, Vivo kan itu perusahaan afiliasi, perusahaan Indo sama perusahaan yang ada di Swiss atau Belanda. BP juga perusahaan Inggris kan atau London. Pertamina tuh satu-satunya pom bensin yang milik BUMN. Jadi kalau emang sistematisnya udah dibenerin ya bolehlah lo balik lagi ke milik pemerintah gitu. Tentang oplosan pertama. Anda punya insinyur bisa ngetes dong. Masa minyak masuk kapal mesin komut yang tumbuh di Tanjung Priok ngetesnya? Oke. Kalau itu ya semua dipecat aja. Gue suka ngomong kok. Makanya kalau saya senang kalau jaksa mau panggil, saya punya rekaman suara rapat semua. Saya mau minta Pak Jaksa sidang terbuka di Republik ini. Berarti ada siap dipanggil Kejagung? Oh, saya siap. Saya senang membantu. Dan saya senang kalau di sidang itu semua rekaman rapat saya itu diputar. Biar seluruh rakyat Indonesia mendengarkan apa yang terjadi di Pertamina, apa yang saya marah-marah. Waduh guys, menurut pendapat kalian gimana nih? Setelah melihat bahwasanya Ahok akan ya membeberkan semuanya gitu loh guys ya tentang ini guys. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Gila ya. Rakyat makin menderita sedangkan yang di atas dengan enaknya korupsinya nggak 1 miliar tapi ini udah triliunan guys ya. Waduh, ini mah
parah banget sih menurut aku guys. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Saya selalu buat kalian. See you guys.